Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Iksan Zikri dengan nomor BP 1911072020 dan dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Bapak Firdaus Nursal selaku dosen pada mata kuliah medan elektromagnetik untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, untuk soal pertama itu jelaskan 4 intensitas medan muatan. Yang pertama muatan titik, yang kedua muatan volume, yang ketiga itu muatan garis, dan yang keempat muatan bidang. Untuk yang pertama muatan titik. Muatan titik seperti yang ada seperti di gambar ini, di mana muatan titik itu adalah dua buah atau beberapa muatan yang berdekatan dan nantinya akan terjadilah gaya tarik menarik ataupun tolak menolak gitu. Dan dari penjelasan tersebut didapatkanlah rumus ya pada kolom yang dituliskan seperti ini, yaitu F sama dengan K, F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana R ini adalah jarak di antara muatan gitu, jarak antara muatan. Jadi Q1 muatan 1 dan muatan 2. Jarak di antara ini adalah R. Jadi jika persamaan ini kita sederhanakan lagi, maka nilai K di sini adalah 1 per 4 pi epsilon 0. Dan jika dimasukkan ke persamaan, maka dapatlah F sama dengan Q1 kali Q2 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Jadi didapatkanlah rumus gaya perkalian muatan per kuadrat jarak gitu. Perkalian muatannya per kuadrat jarak. Dan ini masih dalam bentuk rumus skalar ya, dalam bentuk rumus skalar. Baiklah, dikarenakan rumus ini masih dalam bentuk skalar ya. Jika kita ingin mengubahnya dalam bentuk vektor, maka kita bisa melihat dari gambar muatan ini gitu. Dimana di sini dari titik asal, ini titik asal ya, dan ini adalah titik muatan pertama, dan di atas ini adalah titik muatan kedua. Dimana vektor dari titik asal ke titik muatan pertama itu dinamakan dengan R1 vektor. Dan titik asal vektor dari titik asal ini ke muatan kedua itu dinamakan dengan R2 vektor. R2 vektor gitu. Nantinya karena kita di sini dan jarak antara vektor ini dan jarak di antara muatan ini kan tadinya dinamakan R. Berarti vektor di antara vektor jarak antara dua muatan ini diberikan nama R12 vektor gitu. Karena kita akan mengubahnya ke rumus vektor ya, maka kita akan tentukan arah vektor satuannya gitu, yaitu ini A12, A12 maksudnya. Jadi mengarah ke muatan kedua dan dinamakan dengan A12 vektor. Dan untuk tanda panah ini ini adalah muatan Q2 ya, dan ini adalah muatan Q1. Dimana untuk Q2 dinamakan F2 vektor dan untuk Q2 F1 vektor. Dimana ini yang artinya untuk muatan titik ini akan menimbulkan gaya tarik menarik ataupun nantinya akan menimbulkan gaya tolak menolak gitu. Dan untuk rumus vektor sendiri didapatkanlah dari gambar ini seperti ini. F sama dengan Q1 kali Q2 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat 12 R12 kuadrat gitu. Dan dikalikan dengan A12, dikalikan dengan arah satuan vektornya gitu. Kita kalikan dengan arah vektor satuannya gitu, yaitu A12. Selanjutnya itu muatan volume, di mana muatan volume itu adalah beberapa muatan titik dengan jarak yang rapat
Jadi banyaknya buatan titik dengan jarak yang rapat, maka nantinya akan menghasilkan sebuah muatan volume yang kontinu gitu. Jadi dapat diartikan jika muatan yang dihasilkan banyak dan begitu rapat, maka dia akan seperti gambar ini ya, maka dia akan membentuk sebuah volume yang kontinu gitu. Dan untuk kita menentukan intensitas medan listriknya, ini diibaratkan ini adalah sebuah muatan volume di mana terdapat banyak muatan titik yang sangat rapat nih, ibaratnya ini sangat rapat ya. Dan untuk menentukan intensitas medan listrik pada titik P ini, maka dengan cara menjumlahkan semua muatan ini pada titik P. Jadi ibaratnya gini, ini titik, muatan titik kan. Jadi dijumlahkanlah dari titik asal ke titik P gitu. Dijumlahkan semuanya ke titik P. Baiklah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwasanya muatan volume itu adalah muatan titik yang banyak gitu dan yang begitu rapat, akan lalu terbentuklah suatu muatan volume gitu. Seperti pada gambar ini adalah muatan volume yang berbentuk balok ya, atau berbentuk kubus gitu. Dan pada muatan volume ini kita coba mengambil sedikit bagian dari muatan volume ini, dan untuk kerapatannya adalah rho v ya. Dan untuk jumlah luas muatan yang di bagian kecil ini adalah dV. Dan untuk mencari dq-nya atau jumlah muatannya yaitu rho v dikali dV gitu, dV. Dan untuk agar kita dapat mengetahui bagaimana rumus untuk intensitas muatan listriknya, yaitu dari persamaan tadi itu kita integralkan gitu. Jadi dq tadi kan sama dengan rho v dV perkalian titik dV ya kan. Dan itu harus kita integralkan gitu, sehingga didapatkan Q sama dengan integral rho v dV gitu. Dan juga maka didapatkanlah nantinya rumus untuk intensitas medan listrik, di mana E sama dengan rho v integral rho v dV per 4pi epsilon 0 r kuadrat dikali AR gitu, dikali AR. Baiklah, selanjutnya itu muatan garis, di mana muatan garis ini adalah bisa dibilang sebagai distribusi suatu muatan volume gitu, suatu muatan volume dalam bentuk filamen atau berkas yang sangat kecil. Jadi seolah-olah ia memiliki diameter yang sangat kecil gitu, seperti bisa dibilang ia seperti tabung dengan volume tabung gitu. Jadi karena ia memiliki diameter yang sangat kecil, jadi bisa hanya terlihat seperti sebuah garis gitu. Dan ia juga mempunyai kerapatan yaitu rho L dengan satuan kolom per meter. Jadi jika kita asumsikan dari gambar ini, maka sebuah muatan garis ini memanjang sepanjang sumbu Z gitu, dalam koordinat dari min tak hingga sampai tak hingga. Dan juga dapat dilihat dari gambar ini, untuk intensitas medan listrik E pada sembarang titik akan menghasilkan muatan yang sama gitu dengan kerapatan rho L-nya. Dan jika kita melakukan sedikit percobaan ya, dengan bergerak di sekitar muatan ini dengan mengubah nilai V-nya dan tetap menjaga nilai konstan dari rho dan Z, maka akan didapatkanlah muatan garisnya akan terlihat sama gitu, setiap sudutnya. Setiap sudut ini akan terlihat sama. Dan juga lalu kita melakukan percobaan juga, di mana nantinya rho ini dan rho dan V akan kita jaga konstan nilainya, dan yang akan kita ubah itu adalah sumbu Z-nya. Nilai Z-nya akan diubah-ubah gitu, dan akan bergerak naik turun. Jadi untuk percobaannya itu akan mendapatkan muatan garisnya itu tidak akan berbeda
tidak akan berbeda dengan percobaan pertama tadi. Dikarenakan jikalau ini hanya turun naik dan sumbu Z-nya yang berubah, ibaratnya kita memegang sebuah tongkat besi ya. Jika kita sentuh dari ujung pangkal ke ujung pangkalnya, maka akan sama itu terasa panasnya. Begitu juga dengan ini, akan sama muatan yang didapatkannya gitu. Dan tetapi jika yang kita jaga kekonstanan nilainya yaitu V dan Z, dan nilai ρ-nya akan kita ubah, maka akan mengakibatkan intensitas medan listriknya semakin jauh semakin berkurang gitu. Semakin jauh dia akan semakin berkurang. Dan didapatkanlah rumus dari gambar ini, dari penjelasan tadi itu, yaitu rumus DE-nya sama dengan ρL dz aksen dalam kurung R kurang R aksen, dimana ini adalah nilai Q-nya gitu, nilai Q-nya, dan per 4 pi epsilon 0 besarannya R kuadratnya itu R kurang R aksen kubik atau pangkat 3 gitu. Dan setelah ini disederhanakan lagi, dan R ini dan R aksen ini memiliki nilai gitu. R di sini hanya mempunyai komponen YAY gitu. Atau jika dia bergerak pada sumbu ρ ya, maka akan berubah menjadi ρ A ρ gitu, ρ A ρ. Dan R aksen ini memiliki nilai Z aksen AZ gitu, Z aksen. Maka R kurang R aksen ini bisa kita cari gitu. Didapatkanlah jika disederhanakan kembali, yaitu DE sama dengan ρL dz aksen dalam kurung ρ A ρ dikurang Z aksen AZ per 4 pi epsilon 0 dalam kurung ρ kuadrat tambah Z aksen kuadrat pangkat 3/2. Dan ini untuk menyederhanakan ini kembali, ini akan kita kali silang. Dan untuk hasil kali silang ini, jika dikalikan dengan Z itu tidak perlu gitu. Karena nantinya akan gimana? Karena nantinya akan menghasilkan 0 dan akan menghasilkan 0 saja gitu. Jadi didapatkanlah DEP-nya, DE ρ-nya sama dengan ρL ρ dz aksen per 4 pi epsilon 0 dalam kurung R kuadrat tambah Z aksen kuadrat pangkat 3/2. Lalu jika kita ingin mendapatkan intensitas medan magnetnya, medan listrik, atau jika kita ingin mendapatkan E ρ-nya, maka nilai yang sebelumnya tadi, nilai ini harus kita integralkan gitu, sehingga didapatkanlah E ρ sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga ρL ρ dz aksen per 4 pi epsilon 0 dalam kurung ρ kuadrat tambah Z aksen kuadrat pangkat 3/2 gitu. Dan disederhanakan kembali dan diintegralkan sehingga dapatlah ini EP sama dengan ρL per 4 pi epsilon 0 ρ kali ρ dalam kurung 1 per ρ kuadrat kali Z aksen per akar ρ kuadrat tambah Z aksen kuadrat gitu. Dan disederhanakanlah sehingga dapatlah ini epsilon E P sama dengan ρ L ρ per 4 pi epsilon 0 dalam kurung 2 per ρ kuadrat gitu. Dimana ρ ini bisa dicoret dengan ρ ini, maka habis, dan 4 ini bisa dicoret dengan 2 ini, maka nilainya 2. Maka didapatkanlah rumus untuk intensitas medan listriknya, yaitu EP sama dengan ρL per 2 pi epsilon 0 ρ.
Baiklah, selanjutnya itu adalah muatan bidang, dimana dapat kita lihat ya, ini adalah gambar muatan bidang. Muatan bidang itu memiliki kerapatan sebesar rho S dalam satuan kolom per meter kuadrat. Biasanya muatan bidang ini juga digunakan sebagai pendekatan muatan pada konduktor ya, pada konduktor atau saluran transmisi yang berbentuk strip. Atau juga bisa seperti kapasitor lempengan paralel gitu. Dan muatan statis pada konduktor ternyata terletak di permukaannya dan ternyata terbuka di permukaannya gitu, dan tidak di dalamnya. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar muatan bidang ini. Pada gambar muatan bidang ini, yang mana bidang itu adalah yang peta ini, dan pada muatan bidang ini dibagi dengan pita strip gitu. Dibagi dua dengan pita strip gitu. Jadi untuk lebar pita strip ini kita namakan dengan dy aksen. Dan untuk kerapatan permukaannya itu seperti yang sudah saya bilang tadi, itu adalah rho S dengan satuan kolom per meter kuadrat. Dan ini jarak antara sumbu Z dan dengan muatan itu kita tandai dengan Y aksen. Kita tandai dengan Y aksen. Nah, untuk kita mengetahui berapa sih muatan pada pita strip ini gitu, mengetahui muatan ini. Jadi untuk mengetahuinya itu dengan cara kerapatan permukaan dikali lebar pita, yaitu rho S dikali dengan Y aksen. Berarti didapatkan rumusnya, berarti dq sama dengan rho S dikali dy aksen dikali dengan dy aksen. Selanjutnya ingat juga pada muatan bidang ini dia itu hanya bernilai pada sumbu X nya saja gitu. Pada sumbu X ini saja dia hanya bernilai. Maka dapat kita tuliskan di sini berarti DE ya. DE sama dengan dq per DE sama dengan DE sama dengan dq per 2pi epsilon 0 R, di mana R di sini adalah jarak antara vektor pada titik R dan pada titik muatan dan titik pengamatan gitu. Dimana dari titik asal ke titik muatan ini itu adalah vektor ya, dengan dinamakan R vektor. Dan dari titik asal ke titik pengamatan ini dinamakan dengan R aksen vektor. Dan juga kita cari adalah dan selanjutnya yang akan kita cari adalah nilai yang berada pada arah X, dimana jika kita tarik nilai sumbu X ini, dan juga kita tarik juga R ini. R itu jarak antara titik muatan dengan titik pengamatan, kita tarik, maka akan membentuk sebuah sudut, dimana ini adalah sudut theta. Dan kita pindahkan ke sini biar agar lebih jelas, dimana sudut theta ini berarti di sampingnya itu adalah DE, di sini ada DEX, dan di sini ada DEY, karena DEY itu terletak di depan, dan di sini adalah sumbu Y. Dan di sini yang akan kita cari adalah DEX-nya. DEX berarti di sini ada cos theta dan di sini ada sin-nya. Dan cos theta sama dengan cos theta sama dengan DEX per DE. Jadi untuk mencari DEX-nya didapatkanlah DE kali cos theta. Dan selanjutnya dari persamaan tadi, dari persamaan DEX sama dengan DE cos theta, maka kita turunkanlah kembali gitu, dimana sama dengan untuk mencari DE tadi, yaitu DX kan, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, dimana untuk mencari DE itu DX per 2pi epsilon 0 R dikali dengan cos theta berarti. Dan diturunkan lagi, DX ini adalah rho S kali dy aksen per 2pi epsilon 0.
Dan R di sini kita buat di sini akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kenapa demikian? Karena pada sudut tadi, pada gambar tadi, di sini jikalau di sini R, berarti di sini karena di sini sudut Y dan di sini sudut X. Seperti rumus segitiga pada umumnya. Di sini sudut Y, X dan R pada titik tengahnya, ya kan? Pada titik jaraknya gitu. Maka didapatkanlah cos theta. Cos theta-nya berarti R ini cos theta sama dengan X per R sama dengan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Makanya dibuatkan di sini pengganti R adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikali cos theta. Selanjutnya diturunkan lagi. Dan di sini sudah kita ketahui ya. Bahwasanya penurunannya adalah rho S dikali dy aksen sama per 2pi epsilon 0. 2pi epsilon 0 akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan di sini untuk cos theta-nya sudah kita dapatkan di sini X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka dipindahkan ke sini. Dan setelah kita sederhanakan kembali, didapatlah untuk DEX-nya yaitu rho S dikali dy aksen per 2pi epsilon 0 dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat dikali X. Akar di X kuadrat tambah Y kuadrat ini hilang karena ini sama-sama akar ya. Jadi kuadrat akar-akarnya dihilangkan gitu. Nah, dan selanjutnya untuk agar kita bisa menentukan bagaimana apa rumus dari intensitas medan listriknya gitu. Jadi dari persamaan yang sudah kita dapatkan ini, untuk mendapatkan E atau intensitas medan listrik, kita harus mengintegralkan keduanya gitu. Dimana sehingga didapatkanlah ini EX-nya atau intensitas medan listriknya sama dengan rho V per 2pi epsilon 0. Ini adalah nilai konstan. Akar dari min tak hingga sampai tak hingga. X kali dy aksen per X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan disederhanakan lagi rho S per 2pi epsilon 0 dan tan pangkat min 1 Y aksen per X. Dan didapatkanlah untuk rumus intensitas medan listrik yaitu EX sama dengan rho S per 2pi epsilon 0. Dan ternyata intensitas medan listriknya ini tetap tidak ada satupun yang berfungsi itu. Maksudnya tidak ada satupun yang berubah dari apa yang sudah kita jabarkan tadi. Karena untuk intensitas medan listrik pada muatan bidang ini akan sama kuatnya pada jarak ribuan kilometer sekalipun dari lempengan muatan. Baiklah, nomor 2 yaitu yang pertama jelaskan hukum Gauss dan jelaskan penggunaan hukum Gauss pada muatan titik, muatan simetris, dan hukum Gauss pada unsur volume diferensial. Yang pertama itu hukum Gauss. Gauss menyatakan hukumnya dalam persamaan matematika, di mana setiap titik pada permukaan kerapatan flux listrik D akan memiliki nilai ds gitu, di mana S itu adalah menandakan bahwa D pada permukaan. Jadi pada gambar ini terdapat berupa elemen parsial delta S gitu. Elemen parsial delta S di titik P yang sangat-sangat kecil sehingga sangat mendekati bidang datar. Jadi di gambar ini dibuatkan untuk bagian permukaannya itu digambarkan dengan seperti persegi yang melengkung gitu. Dan delta S itu terletak pada permukaan ini yang mendekati bidang datar ini gitu. Dan delta S ini adalah
notasi dari besaran vektor gitu. Lalu di titik P, pada titik P ini ds itu diasumsikan sebagai sudut theta dengan AE dengan ya sebagai sudut theta dengan delta S gitu. Sehingga flux listrik pada delta psi yang menembus AS adalah perkalian titik DS dan AS gitu. Jadi seperti kesimpulan yang tadi, penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, di mana untuk rumus delta psi sama dengan itu flux yang menembus AS, flux yang menembus delta S gitu, sama dengan ds normal delta S dan sama dengan ds cos theta AS. Dan secara kesimpulannya delta psi ini sama dengan ds dikali dengan delta S. Dan jika kita ingin menurunkan lagi persamaannya, bisa kita integralkan gitu. Karena kita sudah dapat delta psi-nya, maka bisa kita jadikan menjadi d psi dulu gitu, dengan mengintegralkan kedua sisinya, yaitu menggunakan integral muatan tertutup nantinya. Berarti d psi sama dengan integral muatan terkurung atau muatan tertutup ds kali ds gitu. ds kali ds gitu. Dan selanjutnya itu permukaan atau muatan tertutup itu disebut sebagai permukaan Gauss. Jadi permukaan atau muatan tertutup itu disebut dengan permukaan Gauss. Dan secara matematis hukum Gauss dituliskan psi sama dengan integral muatan tertutup S ds dot ds sama dengan muatan terkurung sama dengan Q. Jadi Q di sini, jadi muatan yang terkurung ini atau Q ya, bisa berupa muatan titik atau muatan garis atau juga muatan permukaan, bisa juga muatan volume gitu. Dan untuk intensitas medan listriknya, itu adalah E sama dengan Q per 4 pi Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat dikali AR. Dan karena D sama dengan epsilon karena D sama dengan epsilon 0 E, maka D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat kali AR. Selanjutnya itu jelaskan penggunaan hukum Gauss pada muatan titik. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk rumus pada hukum Gauss ini yaitu Q sama dengan integral S muatan terkurung ya, ds dikali ds gitu. Lalu pada muatan ini untuk mencarinya itu lebih mudah proses penentuan D-nya gitu dibandingkan dengan kolom, dengan syarat yang pertama di setiap titik pada permukaan tertutup arah D adalah normal atau tangensial gitu, sehingga ds kali delta S nilainya ds kali ds atau 0 gitu. Dan kedua, untuk ds kali delta S yang tidak 0, nilai ds-nya adalah konstan gitu. Nilai ds-nya adalah konstan. Dan selanjutnya jadi untuk penentuan D dengan hukum Gauss dapat dilihat dari rumus ini. Dari rumus ini, ds sama dengan Q per 4 pi R kuadrat. Rumus ini. Jadi untuk penentuan D dengan hukum Gauss dapat dilihat dari rumus Q ini, Q 4 pi R kuadrat ds. Sehingga kita dapat mencari ds-nya dengan Q per 4 pi R kuadrat. Kebalikan dari ini.
Baiklah, dan selanjutnya itu yang C, yaitu hukum Gauss pada muatan simetris. Ya, jadi untuk percobaan pertama ini Gauss memilih sebuah silinder tertutup berjari-jari pi, berjari-jari rho ya, dan tingginya L gitu. Sesuai dengan hukum Gauss, yaitu rumusnya itu Q sama dengan integral tertutup S, ya kan, ds kali ds. Dikarenakan ini adalah sebuah silinder, maka ia memiliki 3 sisi, di mana sisi pertama ada tutup atas, tutup bawah, dan tutup dan selimut. Maka untuk rumus hukum Gauss-nya kita jumlahkan ketiga sisinya, di mana yang pertama di mana rumusnya adalah Q sama dengan integral selimut ds kali ds tambah integral tutup atas ds kali ds tambah integral tutup bawah ds kali ds. Tetapi dikarenakan tutup atas dan tutup bawah arahnya itu tangensial, ya, tutup atas dan tutup bawah itu arahnya tangensial, maka tidak perlu kita menjumlahkannya lagi gitu, mencarinya lagi, karena untuk hasilnya sudah otomatis 0. Jadi tidak perlu dihitung lagi gitu. Jadi sehingga didapatkanlah Q sama dengan integral selimut ds kali ds ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, maka sehingga didapatkanlah persamaan Q sama dengan ds 2pi rho L. Dan untuk mencari ds-nya itu adalah ds sama dengan d rho sama dengan Q per 2pi rho kali L. Jadi d rho sama dengan Q per 2pi rho kali L. Dan untuk ini adalah rumus skalarnya gitu. Skalarnya, maaf. Untuk rumus skalarnya didapatkanlah d rho sama dengan rho L per 2pi rho. Dan jika kita ingin mengubah ini rumus skalarnya menjadi rumus vektor, maka didapatkanlah d sama dengan rho L per 2pi rho dikali dengan a rho. Baiklah, selanjutnya itu masih di muatan simetris ya. Tetapi berbeda, di sini Gauss kita mengambil dari kabel koaksial gitu. Di mana kabel koaksial ini memiliki berupa 2 buah konduktor gitu, dan memiliki jarak dengan panjang yang memiliki kerapatan muatan rho s gitu. Jadi pada setiap konduktor ini ada memberikan jarak gitu. Jadi sesuai dengan hukum Gauss-nya, muatan tertutup sama dengan total flux yang menembus permukaan gus gitu. Maka muatan silinder dalam L sama dengan total flux listrik yang menembus gitu. Dimana didapatkan rumusnya yaitu 2pi rho L. 2pi rho dikali L. Dan sehingga didapatkanlah rumus untuk skalarnya yaitu ds sama dengan a rho s per rho. Dan di sini rho a di sini ini adalah diameter atau jari-jari silinder dalam gitu. Jari-jari silinder dalam. Dan rho b ini adalah jari-jari silinder konduktor di luar gitu. Dan yang tadi ya, dan ini adalah rumus untuk skalarnya, dan jika diubah menjadi rumus bentuk vektor dapat kita tuliskan sebagai d sama dengan a rho s per rho dikali a rho. A itu sama dengan jari-jari silinder dalam ya. Jadi semakin besar jari-jari, maka jari-jarinya ya, jari-jari silinder dalam ini, maka akan semakin besar juga kerapatan flux listriknya gitu. Baiklah, selanjutnya itu D, penggunaan hukum Gauss pada unsur volume diferensial. Jadi pada volume diferensial ini tidak untuk kita menentukan nilai D ya.
melainkan nantinya itu untuk volume diferensial itu hanya untuk memberikan informasi bagaimana perubahan D pada permukaan Gauss yang kecil gitu. Jadi seperti gambar permukaan ini, seperti yang kita lihat, ini adalah balok ya, atau kubus. Jadi ini memiliki beberapa rusuk-rusuknya gitu. Yang pertama itu ada AX, AY, dan AZ. Dan memiliki ibaratnya memiliki titik tengah, yaitu X, Y, dan Z ya. Titik tengah P, X, Y, dan Z. Di mana persamaannya yaitu didapatkan adalah D sama dengan D0 sama dengan DX0 AX tambah DY0 AY ditambah lagi DZ0 AZ gitu. Dan perlu juga kita ingat ya, untuk diferensial ini kita untuk bisa kita mengintegralkan persamaan ini yang didapat ini, kita harus mengintegralkan ke setiap sisinya gitu. Jikalau ini ada 6 sisi, maka ke 6 sisinya harus diintegralkan gitu. Maka dapatlah persamaan seperti ini. Q sama dengan integral muatan tertutup S, D kali DS sama dengan integral depan tambah integral belakang tambah integral kiri tambah integral kanan tambah integral atas tambah integral bawah. Setelah itu akan diperolehlah persamaan aproksimasi, yaitu ini integral muatan tertutup S D kali DS sama dengan Q sama dengan dalam kurung do dx per do x tambah do dy per do y tambah do dz per do z. Itu di dalam kurung ya, dan dikali dengan delta z, dikali dengan delta v, maksudnya dikali dengan delta v. Jadi pendekatan atau aproksimasi sebuah permukaan ya akan lebih akurat jikalau nilai delta v ini semakin kecil gitu. Jadi lebih akurat dibandingkan dia bernilai besar. Dan untuk AV ini adalah ini ya, AV ini adalah AX, AY, dan AZ nih AV. Baiklah, selanjutnya itu nomor 3. Jelaskan beda potensial dan potensial, dan jelaskan medan potensial pada sebuah muatan titik. Yang pertama itu beda potensial dan potensial. Jadi diketahui muatan garis tak berhingga, maka medan yang diperoleh dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus medan listriknya gitu. Jadi E medannya sama dengan E rho A rho sama dengan rho kali L per 2 pi epsilon 0 rho dikali A rho. Dan DL. Dan lalu kemudian kita cari usaha yang dilakukan untuk membawa muatan positif Q-nya ya, muatan positif Q melalui lintasan lingkaran dengan radius rho B gitu, dengan radius rho B yang berpusat pada muatan garisnya. Jadi seperti gambar ini, yang berpusat pada muatan garisnya. Kemudian lintasannya selalu nantinya akan akan selalu tegak lurus ya, akan selalu tegak lurus terhadap lintasan medan listrik ya, gitu. Atau juga bisa disebut gaya yang bekerja pada muatan ini selalu mempunyai arah tegak lurus gitu, arah tegak lurus terhadap perpindahan muatannya gitu. Dan jika kita tuliskan integralnya, ini ya, persamaan integral ini, elemen diferensialnya adalah nantinya DL ya, DL. Dan yang dipilih itu adalah koordinat tabung. Dan lintasan lingkarannya itu di mana D-rho dan DZ itu sama, D-rho dan DZ itu sama dengan 0 gitu. Jadi pada gambar ini hasilnya pasti akan tetap 0 gitu. Karena ia hanya bergerak mengelilingi atau bergerak di sekitaran muatannya gitu. Maka didapatkanlah persamaannya seperti ini. W sama dengan min Q integral
rho L per 2pi epsilon 0 rho 1 dikali A rho dikali rho 1 dV AV, di mana di sini berarti W rho L per 2pi epsilon 0 P1 ini adalah E-nya ya, adalah masukan dari E-nya ya, dan P1 dV AV ini adalah DL-nya, dan selanjutnya sehingga didapatkanlah diturunkan kembali menjadi min Q akar dari 0 sampai 2pi PL rho L per 2pi epsilon 0 dV AP A rho per AV sama dengan 0. Kenapa ini 0? Selain dia karena hanya bergerak mengelilingi buatannya, ini 0 dikarenakan A rho dikali AV gitu. Karena nantinya A rho AV ini akan membentuk sudut 90 derajat. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk selanjutnya kita coba dari dari rho A dan rho-nya sama dengan A, dan nih rho-nya sama dengan A dan rho-nya sama dengan B gitu. Muatan rho pertama A dan rho B sepanjang lintasan radialnya gitu pada gambar ini. Jadi di sini untuk gambarnya muatannya bergerak lurus ya, bergerak lurus. Jadi dapat diketahui untuk DL pada gambar ini adalah D rho A rho gitu. Dan gambar ini pada gambar ini hasilnya itu akan berubah, tidak sama seperti gambar sebelumnya ya. Hasilnya akan tetap 0. Ini kalau untuk gambar ini hasilnya akan tetap berubah karena ia bergerak menjauhi dari muatan, karena dia bergerak melalui menjauhi muatan gitu. Dan selanjutnya itu jika diintegralkan maka didapatkanlah rumus W sama dengan Q integral rho L per 2pi epsilon 0 rho dikali A rho dikali dengan D rho A rho gitu. Dan disederhanakan kembali menjadi min Q integral A sampai B. Karena tadi A ke B ya, diintegralkan dari A sampai B. Rho L per 2pi epsilon 0 D rho per rho. Maka didapatkanlah penyederhanaannya kembali W sama dengan min Q rho L per 2pi epsilon 0 ln B per A. Karena ini B per A-nya Karena B-nya itu lebih besar dari A ya. B ini lebih besar dari A, maka ln B per A ini adalah positif gitu. Dan untuk usahanya atau untuk kerjanya ini menjadi negatif. Bagaimana jika kita membuat berlawanan arah gitu, menjadi B ke A gitu? Berarti rho sama dengan B untuk titik awal dan rho sama dengan A untuk titik akhirnya. Pasti akan mendapatkan hasil yang seperti ini, persamaan yang seperti ini, yaitu W sama dengan min Q integral B sampai A rho dikali L per 2pi epsilon 0 D rho per rho sama dengan, disederhanakan kembali, Q rho kali L per 2pi epsilon 0 ln B per A. Di mana di sini jika tadi B-nya lebih besar daripada A, maka usahanya menjadi negatif. Dan ini jika dibalikkan maka usahanya menjadi positif gitu. Jadi beda potensial itu adalah gaya yang dilakukan oleh sumber eksternal ya untuk menggerakkan satu muatan positif dari suatu titik ke titik dalam medan listrik gitu. Dan dapat dirumuskan seperti ini. V sama dengan W per Q. V ini adalah beda potensial ya. Baiklah, selanjutnya yang B ya. Muatan potensial pada sebuah muatan titik.
Jadi kita juga bisa mencari beda potensial dari titik A dan titik B pada jarak radialnya adalah RA dan RB dari muatan titik Q gitu. Jadi bagaimana kalau lintasan yang terbentuk tidak beraturan seperti gambar ini dan ia juga berada pada theta dan V yang berbeda gitu. Dan juga pada gambar ini diperoleh nilai DL-nya adalah DR AR tambah RD theta A theta ditambah R sin theta dV AV gitu. Dan kita harus juga ingat ya bahwasanya pada muatan titik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang hanya bernilai itu hanya nilai E-nya gitu. Nilai E-nya. Dan E di sini sama dengan ER AR. Maka dari penjelasan sebelumnya didapatkanlah rumusnya, yaitu VAB sama dengan minus integral RB sampai RA ERDR sama dengan diturunkan lagi menjadi min integral RB sampai RA Q per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat DR dan disederhanakan lagi menjadi Q per 4 Pi epsilon 0 1 per RA kurang 1 per RB, dimana dikarenakan pada muatan titik ini yang hanya bernilai hanya nilai E-nya, maka pada persamaan ini yang hanya bernilai ya pada ERDR-nya saja gitu. ERDR-nya saja gitu. Lalu selanjutnya, ketika RE-nya kita geser ya, ketika RA-nya kita geser, ketika RB-nya kita geser nantinya, nih ketika RB-nya kita geser ke tak berhingga ya, seandainya kita geser RB-nya ke tak berhingga, lalu menjadi 1 per RB ini kita geser ke tak hingga menjadi 1 per tak hingga. 1 per tak berhingga itu sama dengan 0. Maka didapatkanlah persamaan dikarenakan dia sudah menghasilkan 0, maka didapatkanlah persamaan VA-nya sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 RA. Karena tak berhingga sama dengan 0 ya, maka bisa disederhanakan kembali menjadi V sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 R. Kemudian komponen yang kita hilangkan tadi, yang kita hilangkan pada rumus sebelumnya tadi, bisa juga kita anggap sebagai ini Q per 4 Q per 4 Pi epsilon RB ya, epsilon RB. Dan karena tadi tak berhingga, maka tadi tidak berhingga ya, maka juga bisa kita misalkan menjadi C1 dan didapatkanlah rumus seperti ini, yaitu V sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 R tambah C1. Jadi jika suatu lintasan tak terhingga, maka akan mempunyai potensial yang sama.